Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tema 5, pengalamanku, subtema 3, pengalaman di sekolah, pembelajaran 3 dan 4. Dalam pembelajaran 3, kita akan belajar yaitu keragaman kegemaran anggota keluarga. Kemudian kita akan belajar kalimat ajakan. Yang ketiga, kita akan belajar membandingkan kumpulan benda dan mengurutkan bilangan. Baiklah anak-anak, kita awali dengan membaca dulu. Ayo mengamati. Di sekolah, Siti dan Lani suka bertukar cerita. Mereka bercerita apa saja, tentang makanan kesukaan hingga keluarga di rumah. Kali ini, Siti bercerita tentang kegemaran keluarganya. Keluarga Siti gemar berolahraga. Olahraga yang disukai berbeda-beda. Ayah Siti suka bermain bola. Ibu Siti gemar main bulu tangkis. Siti lebih menyukai lompat tali. Walau berbeda kegemaran, keluarga Siti tetap dapat berkumpul bersama. Nah, bagaimana dengan kegemaran anggota keluarga kalian? Kalian mesti memiliki kegemaran yang berbeda-beda dalam keluarga. Nah, sekarang selain kegemaran berolahraga, tentu keluarga kalian juga memiliki hewan kesukaan masing-masing. Nah, di depan kalian ada beberapa gambar. Ada gambar gajah, ada gambar burung penguin, ada gambar kucing, ada gambar anjing, ada gambar beruang, ada gambar singa, ada gambar burung merak, dan ada gambar ikan. Nah, sekarang kalian bisa menanyakan anggota keluarga kalian. Nah, sekarang Bu Guru kasih contoh. Misalkan ayah, setelah ditanya, ya apa hewan kesukaan ayah? Nah, ayah menjawabkan, oh ayah suka gajah. Nah, sekarang ditanya, apa ya alasannya? Ternyata alasan ayah suka gajah karena gajah adalah hewan yang kuat. Nah, sekarang kalau ibu, mungkin ibu ditanya, apa Bu hewan kesukaan ibu? Ibu akan menjawab, burung merak. Kenapa Bu? Ternyata burung merak itu bulunya bagus. Kemudian kalian bisa tanya kakak. Kesukaan kakak adalah ikan. Kenapa kakak kok suka ikan? Karena ikan itu warnanya bagus. Nah, sekarang kalau adik kalian mungkin ditanya, jawabannya suka kucing. Alasannya kenapa? Karena lucu. Nah, tentunya jawaban yang ada di depan kalian itu tidak akan sama, atau mungkin ada yang sama dengan yang ada di depan. Kalian boleh menanyakan kepada anggota keluarga kalian. Selanjutnya anak-anak, kita baca teks kembali. Di sekolah, Edo mengajak teman-teman bermain musik. Edo meminjam gelas kepada ibu guru. Edo mengatur gelas berjejer. Edo mengisi air dengan banyak yang berbeda tiap gelasnya. Siti diminta mencoba memukul gelas menggunakan sendok. Siti memukul gelas yang diisi air penuh. Suaranya merdu sekali. Nah, sekarang anak-anak setelah kita membaca, kita pasangkan, coba di sini ada gambar dan ada kalimat ajakan yang tepat. Yang pertama, di situ ada gambar ibu, kemudian ada gambar Siti, ada Edo, dan ada Udin. Kira-kira kalimat yang cocok yang mana ya kalimat ajakannya?
Ya, yang cocok adalah ini. Ayo kita dengarkan cerita ibu. Jadi di situ ibu sedang membaca buku cerita. Udin mengajak teman-temannya untuk mendengarkan cerita ibu. Gambar yang kedua itu adalah gerakan menanam jagung. Kalimat yang tepat adalah mari kita menanam jagung sekarang. Nah, gambar ketiga itu ada gambar anak-anak yang sedang bermain layangan di halaman sekolah. Jadi kalimat yang tepat adalah main layangan di lapangan yuk. Jadi kita menggunakan kalimat ajakan yuk. Nah, yang terakhir Udin dan Edo yang sedang atau akan bermain bola. Jadi kalimat yang tepat adalah ayo kita bermain bola. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar membandingkan bilangan. Kegiatan di sekolah selalu mengasihkan. Ibu guru mengajak bermain dengan kumpulan balok. Amati gambar balok di bawah ini. Perhatikan di situ ada gambar balok yang A. Gambar balok yang A itu jumlahnya ada berapa? Di situ tertulis 37. 37 ada 3 balok yang isinya 10-an ada 3 dan ada satuan balok yang berisi 7. Jadi jumlahnya semuanya 37. Kemudian yang B itu ada balok yang isinya 23. Terdiri dari 2 balok yang isinya 10-an dan 3 balok yang berisi satuan. Jadi balok yang pertama jumlahnya 37, yang kedua adalah 23. Nah, sekarang 30-an kalau kita ingin membandingkan, kita lihat puluhannya dulu. Lebih besar mana? 30-an ternyata itu lebih dari 20-an. Sehingga menjadi 37 balok lebih banyak dari 23. Jadi kita menentukannya, kita lihat dulu puluhannya. Kalau puluhannya yang di depan yang banyak, berarti akan menjadi lebih banyak. Kalau yang puluhannya di depan sedikit, berarti menjadi lebih sedikit. Sehingga kalau ditulis menjadi 37 lebih dari 23. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan berlatih membandingkan banyak benda. Gunakan kata lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak untuk membandingkan banyak benda. Sekarang perhatikan, di situ ada gambar 2 kotak. Kotak yang pertama berisi 24 balok. Kotak yang kedua berisi 27 balok. Nah, masih ingat kan tadi? Kita bandingkan puluhannya dulu. Nah, karena puluhannya sama-sama 2, maka kita lihat satuannya. Satuannya 4 itu lebih sedikit dari angka 7. Sehingga kita gunakan kata lebih sedikit. Sehingga kita baca 24 balok lebih sedikit dari 27. Nah, sekarang kita lihat kotak yang kedua. Pada kotak yang kedua ini kita hitung kotak yang pertama ini ada jumlahnya 36. Yang kedua berisi 23. Kita lihat puluhannya lebih banyak yang mana? Ya, ternyata puluhannya lebih banyak pada kotak yang di depan. Sehingga kita bisa menggunakan kata lebih banyak. Nah, sekarang kita baca menjadi 36 balok lebih banyak dari 23. Nah, sekarang coba kita urutkan. Angka di bawah ini ada angka 26, 21, 24, dan 23. Nah, yang paling sedikit angka berapa ya? Yang paling sedikit adalah angka 21. Setelah 21, kita lihat satuannya yang lebih sedikit dari 26. Ya, yang
Di atasnya 21 berarti ada angka 23. Setelah 23, kemudian 24. Sehingga jika dibaca urutannya menjadi 21, 23, 24, dan 26. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada pembelajaran keempat. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengungkapkan kalimat ajakan. Yang kedua, berlatih gerak keseimbangan. Dan yang ketiga, kita akan belajar membuat prakarya, yaitu prakarya membuat bingkai dari bubur kertas. Baiklah anak-anak, kita lihat gambar di samping, ada gambar, di situ ada teks bacaan. Marilah kita baca. Siswa kelas 1 pergi karya wisata ke kebun binatang. Ada berbagai binatang di sana. Dayu mengajak Siti melihat gajah. Ayo kita lihat gajah Siti, ajak Dayu. Edo mengajak Beni ke kandang jerapah. Yuk kita ke kandang jerapah, kata Edo. Mereka belajar bersama tentang binatang. Mereka mendapat pengalaman yang menyenangkan. Nah, sekarang tunjukkan kalimat ajakan pada cerita di atas. Nah, sekarang kita cari mana kalimat ajakannya. Ya, kita temukan. Yang pertama adalah, ayo kita lihat gajah Siti, ajak Dayu. Nah, yang kedua, yuk kita ke kandang jerapah, kata Edo. Karya wisata ke kebun binatang sangat menyenangkan. Udin dan teman-teman mengamati berbagai hewan. Selain itu, ada pertunjukan seru. Sekelompok seniman melakukan gerakan, salah satunya adalah gerakan menyerupai kapal terbang. Gerakannya tetap seimbang walau memakai sepatu roda. Udin mengajak Edo menonton dari dekat. Ayo kita ke kebun ke depan Edo. Edo menanggapi ajakan Udin. Baiklah, mari kita menonton di depan. Sikap kapal terbang merupakan salah satu gerak keseimbangan. Nah anak-anak, kita lihat gambar. Di situ ada seorang anak perempuan yang melakukan gerakan. Nah, gerakan ini adalah gerakan pesawat terbang. Bagaimana cara melakukan gerak pesawat terbang? Yang pertama, lakukan sambil berdiri. Yang kedua, angkat kaki kanan ke belakang. 3. Rentangkan tangan dan membungkuklah. Yang keempat, jaga keseimbangan sebanyak 8 kali hitungan. Yang kelima, lakukan bergantian dengan kaki kiri. Nah, selanjutnya anak-anak, kalian perhatikan di situ ada gambar Siti dan teman-temannya yang sedang melakukan prakarya. Apa yang mereka lakukan? Nah, mereka ternyata membuat bingkai foto dari bubur kertas. Bagaimana caranya? Yang pertama, sobek 4 kertas koran menjadi potongan kecil. Yang kedua, tuang 5 sendok makan lem ke dalam wadah. Yang ketiga, tambahkan air secukupnya ke dalam lem. 4. Aduk lem dan air sampai larut. Lalu tambahkan sobekan koran. 5. Saring bubur kertas menggunakan kain. Nah, yang terakhir, bentuk menjadi bingkai foto. Yang ketujuh, buatlah bingkai foto dengan berbagai bentuk lainnya. Nah, anak-anak, baiklah, untuk pembelajaran kali ini kita akhiri. Semoga yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.